Halo semua, saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang akan menonton video ini. Saya Maria Manurung dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah pemerataan pendidikan. Namun sebelumnya saya akan memberitahu pengertian pendidikan, pengertian ilmu pendidikan, hukum yang mengatur tentang pendidikan, serta masalah pemerataan pendidikan khususnya di Indonesia. Pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik untuk memanusiakan manusia dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan sekumpulan pengetahuan ilmiah yang sudah teruji kebenarannya dalam menciptakan suasana interaksional antara pendidik dan anak didik untuk membantu anak mengembangkan berbagai potensinya sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya serta sebagai dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, sejalan dengan perkembangan manusia dalam menemukan epistemologi ilmu atau cara memperoleh ilmu. Selanjutnya yaitu hukum yang mengatur tentang pendidikan. Hukum yang mengatur tentang pendidikan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem pendidikan atau lembaga pendidikan karena minimnya fasilitas yang tersedia. Salah satu contoh permasalahan ketidakmerataannya adalah anak-anak usia sekolah dasar tidak bersekolah dan harus bekerja mencari uang di jalanan, misalnya dengan mengamen. Ini indikasi bahwa tidak semua warga negara di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Dapat dikatakan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Dalam Propernas tahun 2000-2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin pertama menyebutkan mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Namun, banyak kendala yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia antara lain: A. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi rakyat berperan penting dalam menyumbang ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Biaya hidup yang semakin tinggi dengan banyaknya PHK di beberapa tempat menyebabkan dilema bagi keluarga, biaya untuk makan atau biaya untuk sekolah. B. Faktor budaya. Budaya yang masih menyampingkan anak perempuan untuk bersekolah tinggi ataupun bahkan untuk tingkat rendah pun masih ada di beberapa tempat. Prinsip perempuan sekolah tinggi akhirnya masuk dapur juga sudahlah harus dirubah. C. Pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Badan Hukum Pendidikan atau BHP menjadi undang-undang. Hal yang dikhawatirkan, undang-undang ini akan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh seluruh lapisan masyarakat. D. Fasilitas yang menunjang sebuah pendidikan itu sendiri. Di daerah-daerah terpencil yang masih belum bisa mengakses buku atau referensi yang sekiranya dibutuhkan untuk menunjang sebuah pendidikan. Hal itu tentu dapat menghambat perkembangan pendidikan saat ini. Selain itu, fasilitas meja atau kursi atau bahkan ruangan yang layak pun masih banyak yang belum memenuhinya. Kemudian, bagaimana upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia? Upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan yaitu 1. Pendidikan dari sekolah dasar atau SD sampai sekolah menengah pertama atau SMP tidak dipungut biaya. Ini diharapkan semua anak yang akan masuk SD dan SMP di seluruh Indonesia dapat bersekolah. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah dengan subsidi dari APBN. 3. Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan sekolah-sekolah terutama SD agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai. 4. Membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah
baik yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhannya. 5. Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan atau dari keluarga yang tidak mampu agar siswa dapat terus menuntut ilmu tanpa mempermasalahkan biaya pendidikan. 6. Untuk di perguruan tinggi harus meningkatkan kapasitas tampung, terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, serta meningkatkan kualitas kehidupan. 7. Menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk mendukung pembangunan daerah serta memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok masyarakat dari daerah bermasalah dengan menyelenggarakan pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi. 8. Mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta. Ini agar kalau ada mahasiswa yang tidak mendapat perguruan tinggi bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi swasta, tentu saja dengan mutu dan kualitas perguruan tinggi swasta harus bisa sesuai standar pemerintah. Demikianlah sedikit banyaknya penjelasan tentang masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian yang menontonnya.